Baik, mungkin lanjut ke bab yang berikutnya, itu manajemen lingkup proyek. Materi yang pertama yaitu manajemen lingkup proyek. Yang pertama itu lingkup mengacu pada semua pekerjaan yang terlibat dalam penciptaan produk-produk dari proyek dan proses yang digunakan untuk menciptakannya. Yang kedua, hasil adalah produk yang dihasilkan sebagian dari suatu proyek seperti perangkat keras atau perangkat lunak, dokumen yang perencanaan atau outline rapat. Yang ketiga, manajemen lingkup proyek mengacu proses-proses yang terlibat dalam pendefinisian dan mengendalikan apa yang tersertakan atau dalam proyek. Lanjut materi yang kedua, yaitu proses manajemen lingkup proyek. Yang pertama, perencanaan lingkup menentukan bagaimana ruang lingkup akan didefinisikan, definisi dan dikendalikan. Yang kedua, definisi lingkup menuju cerita proyek yang menyatakan lingkup awal dan menambahkan informasi lebih lanjut sebagai persyaratan dikembangkan dan perubahan permintaan tersebut. Yang ketiga itu membuat webs, membagi hasil proyek besar menjadi komponen yang lebih kecil dan lebih mudah ditangani. Yang keempat, verifikasi lingkup, menginformasikan penerima lingkup proyek. Yang kelima, pengendalian lingkup, mengendalikan perubahan lingkup proyek. Yang berikutnya, perencanaan lingkup, rencana manajemen lingkup. Yang pertama, rencana manajemen lingkup merupakan dokumen yang mencakup deskripsi tentang bagaimana tim akan menyiapkan pernyataan lingkup proyek. Yang kedua, masukan utamanya mencakup cerita proyek, pernyataan lingkup awal, dan rencana manajemen proyek. Yang berikutnya, definisi lingkup dan pernyataan lingkup proyek. Yang pertama itu pernyataan lingkup awal. Yang kedua, seiring waktu, ruangan lingkup sebuah proyek harus menjadi lebih jelas dan lebih spesifik. Yang berikutnya, membuat work atau background struktur webs. Webs yang pertama merupakan pengelompokan pekerjaan proyek yang berorientasi pada hasil yang menetapkan lingkup total proyek. Yang kedua, webs adalah dokumen dasar yang memberikan landasan bagi perencanaan. Yang ketiga, dekomposisi merupakan pembagian hasil proyek manajemen bagian yang lebih kecil. Berikutnya itu pendekatan untuk mengembangkan web. Yang pertama, pedoman. Beberapa organisasi seperti DoD memberikan dokumen untuk mempersiapkan webs. Yang kedua, pendekatan analogi meninjau web proyek serupa dan menyesuaikan untuk proyek Anda. Pendekatan top down dan mulai mendengar intensitas proyek dan pecahan. Yang keempat, pendekatan button mulai dengan tugas-tugas khusus dan melakukannya. Yang kelima, pendekatan minute mapping, menulis tugas di format not linear bercabang dan kemudian membuat struktur web. Yang berikutnya, pustaka web dan copy baseline. Yang pertama itu banyak tugas-tugas web tidak jelas dan harus dijelaskan secara lebih rinci sehingga orang tahu apa yang harus dilakukan dan dapat memperkirakan beberapa lama bekerja dan beberapa biaya diperlukan. Yang kedua, pustaka web merupakan dokumen yang menggambarkan informasi rinci tentang setiap butir web. Yang ketiga, lingkup proyek yang disetujui dan web yang serta pustaka web membentuk scopy baseline yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam memenuhi sasaran lingkup proyek. Yang berikutnya itu verifikasi. Nilai berapa menit ini? 11 sih. Yang pertama,
sangat sulit untuk membuat pernyataan lingkup dan web yang baik bagi suatu proyek. Yang ketiga, bahkan lebih sulit lagi untuk memverifikasi lingkup proyek dan minimalkan perubahan lingkup. Yang ketiga, banyak proyek TI yang sengsara karena copy crap dan verifikasi lingkup yang buruk. Berikutnya itu pengendalian lingkup. Pengendalian lingkup melibatkan pengendalian perubahan terhadap lingkup proyek. Yang kedua, sasaran pengendalian lingkup. Untuk yang pertama, mengetahui faktor yang menyebabkan perubahan lingkup. Yang kedua itu memastikan bahwa perubahan diproses berdasarkan prosedur yang dikembangkan dan sebagai bagian dari pengendalian perubahan. Yang ketiga, mengelola perubahan ketika terjadi. Mungkin saja bisa dapat saya jelaskan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah.